Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Indah Rahayu dengan NPM 12 11 25 70 69. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas UAS etika bisnis kontemporer. Di sini saya mengambil judul tentang AI dan dilema etik pengambilan keputusan bisnis. Di sini untuk dosen pembimbingnya yaitu ada Prof. Dr. Farida Yulianti SHSEMM. Langsung saja kita mulai dari pendahuluannya. Oke, untuk pendahuluannya di sini ada latar belakang di mana ES semakin banyak digunakan di rumah sakit untuk mendukung dan mengambil keputusan klinis dan manajerial karena mampu meningkatkan efisiensi, akurasi analisis, serta kualitas pelayanan. Namun penerapan masih menghadapi berbagai tantangan etika seperti bias algoritma, kurangnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, dan minimnya audit. Lalu untuk pada kasus yang dianalisis ditemukan indikasi diskriminasi terhadap BPJS dan lansia, tidak adanya audit algoritma serta kurangnya keterbukaan mengenai penggunaan AI. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalahnya ini ada tiga, yaitu yang pertama bagaimana analisis kasus penggunaan AI di rumah sakit berdasarkan perspektif AI etik, bisnis etik, stakeholder teori, good corporate governance, ESG, hak konsumen, dan prinsip justice, benefit, dan non-maleficence. Lalu yang kedua yaitu bagaimana dampak penerapan AI yang tidak transparan dan berpotensi diskriminatif terhadap pasien, rumah sakit, dan pemangku kepentingan layanan. Kepentingan lainnya maksudnya. Lalu yang ketiga, bagaimana rekomendasi tata kelola penggunaan AI yang etis, akuntabilitas, transparan, dan berorientasi pada perlindungan pasien di rumah sakit. Selanjutnya untuk tujuan penulisannya ada tiga, yaitu yang pertama menganalisis kasus menggunakan artificial intelligence atau AI yang di rumah sakit berdasarkan konsep AI etik, bisnis etik, stakeholder teori, GCG, ESG, hak konsumen, serta prinsip justice, benefit, dan non-maleficent. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dampak etis yang manajerial yang timbul akibat penerapan AI yang tidak transparan dan berpotensi diskriminasi terhadap pelayanan kesehatan. Lalu yang ketiga, ada penyusunan rekomendasi mengenai tata kelola penggunaan AI, kebijakan etika digital, mekanisme audit AI, serta perlindungan pasien, serta strategi komunikasi publik guna mendukung penerapan AI yang bertanggung jawab di rumah sakit. Selanjutnya ada manfaatnya ada dua, yaitu teoritis dan praktis. Lalu untuk teoritis menampakkan wawasan mengenai penerapan AI di bidang kesehatan khususnya terkait dengan etik, tata kelola, dan lain sebagainya. Lalu untuk manfaat praktisnya itu ada memberikan penyusunan bagi rumah sakit dalam menyusun tata kelola AI yang transparan, akuntabilitas, dan berfokus pada keselamatan pasien, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan etik digital, audit AI, perlindungan pasien, dan komunikasi publik untuk implementasi AI yang bertanggung jawab. Lalu ini adalah mulai pembahasan bagaimana gambaran penggunaan AI dalam pelayanan rumah sakit. AI adalah teknologi yang mampu menganalisis data mengenai pola dan penerapan prediksi untuk mendukung pengambilan keputusan di rumah sakit. Penerapan klinis membantu diagnosis, interpretasi, pencitraan medis, prediksi resiko komplikasi, lamanya rawat inap, deteksi dini perburukan pasien, dan rekomendasi terapi. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis kasus berdasarkan AI etik, yaitu penerapan etik pada kasus ini belum memenuhi prinsip etik terutama fairness, transparansi, dan accountability. Terdapat
indikasi bias terhadap pasien BPJS dan lansia, kurangnya keterbukaan mengenai penggunaan ES, serta tidak adanya audit algoritma. Selanjutnya, analisis kasus berdasarkan bisnis etik. Berdasarkan bisnis etik, penerapan harus menggunakan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dan keputusan pasien. Pada kasus ini, penggunaan berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap pasien BPJS dan lansia serta kurangnya transparansi karena pasien tidak diberi informasi mengenai penggunaan AI. Selanjutnya ada analisis kasus berdasarkan stakeholder teori. Rumah sakit seharusnya memberikan kepentingan seluruh pengguna pemangku kepentingan, terutama pasien dan tenaga kesehatan, pemerintah dan masyarakat. Pada kasus ini fokus pada efisiensi berdasarkan berpotensi merugikan pasien BPJS lansia yang menggunakan transparansi bagi tenaga kesehatan serta menurunkan kepercayaan publik. Selanjutnya yaitu ada analisis berdasarkan GCG atau Good Corporate Governance, yaitu penerapan belum memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Lalu makanya dari situ oleh karena itu rumah sakit harus perlu memperkuat tata kelola melalui kebijakan yang jelas, audit berkala, pengawasan, evaluasi berkelanjutan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Selanjutnya analisis berdasarkan ESG, yaitu penerapan pada rumah sakit masih lemah pada aspek sosial dan governance. Makanya rumah sakit perlu menerapkan kebijakan etik digital, audit berkala, pengawasan komite etik, serta keterbukaan informasi bagi pengguna berlangsung secara bertanggung jawab dan berkala. Lalu selanjutnya ada analisis berdasarkan hak konsumen. Pada pasien berhak memperoleh pelayanan yang aman, adil, dan transparan. Hak atas informasi dan pelayanan yang adil dipotensi dilanggar karena pasien tidak diberi tahu mengenai penggunaan serta indikasi diskriminasi terhadap pasien BPJS dan lansia. Selanjutnya, analisis berdasarkan prinsip Jastik. Setiap pasien berhak memperoleh pelayanan yang adil dan tanpa diskriminasi. Makanya rumah sakit perlu mengevaluasi, melakukan validitas dan audit secara berkala serta memastikan kepuasan didasarkan pada kebutuhan klinis bukan karakteristik medis. Selanjutnya yaitu ada analisis kasus berdasarkan prinsip benefit dan non maleficence. Berdasarkan prinsip benefit dan maleficence, harus memberikan manfaat tanpa menimbulkan kerugian pada pasien. Pada kasus ini, penggunaan berpotensi menyebabkan diskriminasi, keterlambatan pelayanan, dan perburukan kondisi pasien akibat kurangnya pengawasan, audit, dan transparansi. Selanjutnya, yaitu ada penutup. Di sini ada kesimpulannya, penerapan di rumah sakit mampu menimbulkan efisiensi dan kualitas pelayanan, tetapi masih menghadapi tantangan berupa bias algoritma, diskriminasi, kurangnya transparansi, dan lemahnya akuntabilitas. Oleh karena itu, penggunaan harus didukung tata kelola yang kuat menjadikan sebagai support system, serta menerapkan etika digital, audit berkala, lalu perlindungan hak pasien dan komunikasi yang transparan agar pengguna berlangsung adil, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Selanjutnya untuk sarannya itu ada 5, yaitu yang pertama penyusunan tata kelola berdasarkan sistem etik dan regulasi, menetapkan sebagai decision support system dengan keputusan akhir pada tenaga kesehatan. Lalu yang ketiga melakukan audit secara berkala untuk memastikan akurasi, keamanan, dan bebas dari bias. Lalu yang keempat memberikan perlindungan hak pasien melalui transparansi, keamanan data, dan mekanisme pengaduan. Yang kelima yaitu melakukan penelitian lanjutan mengenai dampak terhadap mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan tata kelola rumah sakit. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.